Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 2G Imunologi ingin mempresentasikan tentang imunoterapi. Berikut di sini ada nama kelompok kami. Yang pertama ada Eva Padliana, saya sendiri Hanan Fauziah, Helvi Airin Nabila, Poppy Diana, Regina Cahyani, Rini Mulyati, dan Jundi Rabbani. Definisi dari imunoterapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan agen-agen terapeutik yang mempromosikan atau menghambat respon imun dengan menggunakan komponen imun yaitu antibodi, sel mikrofag, sel dendritik, dan sitokin. Pengobatan dan penggunaan imunoterapi yaitu dengan transplantasi, autoimunitas, peradangan kronis, penyakit menular, kanker. Imunomodulator adalah senyawa obat atau produk biologi yang digunakan dalam imunoterapi untuk membantu meregulasi sistem imun. Regulasi adalah sebuah proses untuk menormalkan atau membantu mengoptimalkan respon imun. Respon imun dalam imunoterapi ada 3 tahap, yaitu menstimulasi atau imunostimulan, mendepresi atau imunosupresan, dan mempotensiasi atau imunorestorasi. Bisa kita lihat di sini ada pembagian imunomodulator. Yang pertama, pembagian imunomodulator itu ada imunosupresif. Biasanya imunosupresif ini terdapat pada transplantasi organ dan penyakit autoimun seperti SLE, reartritis, dan lain-lain. Selanjutnya ada tahapan imunomodulator yang bernama imunostimulasi. Biasanya terdapat dalam pengobatan atau penyakit sistem imun seperti contohnya HIV, flu burung, penyakit tumor, penyakit kronis, dan penyakit infeksi, dan lain-lain. Yang terakhir ada tolerogen yang dapat menghasilkan blok kostimulasi. Tolerogen juga terdapat pada penyakit autoimun seperti SLE, reartritis, dan lain-lain. Sumber imunomodulator berasal dari tumbuhan, hewan, mikroba, atau probiotik atau sebagai produk sintetis. Berdasarkan berat molekul, ada 2, yaitu BM rendah dan BM tinggi. Pada BM rendah yaitu alkaloid, steroid atau terpenoid, flavonoid, kuinin, dan lain-lain. BM tinggi yaitu beberapa polisakarida, protein, glikoprotein, atau lektin, nukleotida. Zat yang sama dapat bertindak sebagai imunostimulan atau sebagai agen imunosupresif, tergantung pada dosisnya. Penjelasan selanjutnya mengenai compound having immunomodulatory effect. Itu senyawa yang memiliki efek imunomodulator. Di situ ada 3 jenis, ada compound atau kelas, yaitu senyawa atau kelas, kemudian ada search, itu ada sumber, terus ada aktivitas imunomodulator. Untuk senyawa atau kelas yang pertama ada PHA, sumbernya dari tanaman lektin. Selanjutnya aktivitasnya yaitu mengaktifkan limfosite dan menyebabkannya mengeluarkan berbagai limfokin. Selanjutnya untuk senyawa kedua ada LVS, sumbernya itu produk mikroba. Aktivitasnya mengaktifkan limfosit B secara langsung. Selanjutnya ada polisacharid, gimosan, lentinan, pacimaran, itu sumbernya dari tanaman tingkat tinggi. Ada juga pungi, mushroom, kemudian ada rumput laut, ganggang, dan juga lumut dan sayuran. Selanjutnya ada aktivitasnya yaitu mengaktifkan makrofag, NK sel, limfosite, sitotoksin, dan meningkatkan aktivitas antitumor. Selanjutnya ada gallic acid and protease acid atau catechols, itu sumbernya dari stimulasi fagositosis tanaman yang lebih tinggi dan aktivitasnya menstimulasi fagositosis tanaman yang lebih tinggi. Selanjutnya ada BCG, itu sumbernya dari produk mikroba dan aktivitasnya mengaktifkan makrofag. Selanjutnya ada senyawa timosin, protein hormon, sumbernya itu dari animals atau hewan, kemudian aktivitasnya itu pematangan sel prate. Selanjutnya ada imunomodulator sintetik, itu ada lepamisol, isoprinosin, pentosifilin, simetidin, tiabendazol, ada juga thalidomid. Produk biologinya sitokin,
interleukin, interferon, senyawa-senyawa yang mempengaruhi metabolisme seluler seperti inhibitor sintesis prostaglandin dan inhibitor enzim seperti bestatin dan amastatin. Imunostimulan, substansi destimulasi immunity atau zat yang merangsang kekebalan tubuh. Nah, fungsinya itu untuk memperbaiki fungsi sistem imun, yaitu dengan cara merangsang terjadinya proliferasi, diferensiasi, dan aktivitas sel pengatur imun, yaitu sel fagosit, makrofag, limfosit T dan B, juga mempengaruhi sistem komplement. Yang termasuk imunostimulan yaitu antisera, antibodies from another source atau antibodi dari sumber lain, antivenom, transient but instant protection atau perlindungan sementara tetapi instan. Yang kedua ada vaksin. Nah, vaksin itu terdiri dari virus penginfeksi tetapi tidak bersifat patogen. Nah, fungsinya itu untuk mengembangkan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem imun yang dimaksud di sini itu sistem imun adaptif. Nah, yang ketiga itu ada sitokin. Contohnya itu interferon. Imunosupresan. Nah, fungsinya untuk menekan fungsi sistem imun. Nah, dalam prosesnya itu melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, menghambat sintesis DNA, mengaktifasi sel T suppressor, menghambat aktivitas sel-sel T helper. Nah, selain itu, menghambat respon imun humoral selular. Nah, dalam pengaplikasiannya yaitu mencegah penolakan pada cangkok organ, pengobatan penyakit autoimun. Cara kerja imunosupresan bisa dilihat pada gambar. Untuk cara kerja pertama yaitu menghambat proses fagositosis dan pengelolaan Ag menjadi Ag imunogenik oleh makrofag. Yang kedua, menghambat pengenalan Ag oleh sel limfoid imunokompeten. Yang ketiga, merusak sel limfoid imunokompeten. Yang keempat, menekan diferensiasi dan proliferasi sel imunokompeten sehingga tidak terbentuk sel plasma penghasil AB atau sel T yang tersensitasi untuk respon imun seluler. Yang kelima, menghentikan produksi AB oleh sel plasma. Inhibitor sel T spesifik, menghambat aktivasi dan proliferasi sel TH oleh Ag serta ekspresi IL dan sitokin lainnya. Contohnya ada siklosporin, ada tacrolimus, obat-obat sintotoksin, blok proliferasi dan diferensiasi oleh sel B dan T. Contohnya ada azathioprin, siklofosfamid, methotrexat, mycophenolate mofetil, dan ada korambusil. Glukokortikoid menghambat ekspresi MHC dan produksi IL-1, IL-2, dan IL-6. Dinding sel T tidak teraktivasi. Contohnya ada prednisolon dan ada metilprednisolon. Antibodi secara spesifik berikatan dengan sel TH, mencegah responnya dan mengurangi jumlahnya. Contohnya ada muromonab, CD3, atit mosid globulin atau ATG. Imunosubstitusi, sediaan farmasi dengan sifat pengganti imuno dan berdasarkan pada suspensi sel dan metode penggunaan sediaan tersebut untuk mengobati sindrom defisiensi imun yang didapatkan infeksi HIV. Imunorestorasi. Imunorestorasi adalah suatu cara untuk mengembalikan fungsi sistem imun yang terganggu dengan pemberian berbagai komponen sistem imun seperti imunoglobulin, plasmaferesis, dan leukoforesis. Keuntungan pemberian infus plasma semua jenis imunoglobulin dapat diberikan dalam jumlah tanpa menimbulkan efek samping. Plasmaferesis, pemisahan plasma dari sirkulasi darah. Fraksi yang banyak mengandung sel darah merah dikembalikan. Leukoforesis, pemisahan leukosit secara selektif. Kemudian lanjut
ke imunonutrien. Imunonutrien atau imunonutrisi adalah pemberian nutrisi spesifik yang secara potensial dapat memodulasi aktivitas daripada sistem imunitas tubuh. Tujuan dari imunonutrien ini yaitu untuk memperkuat sistem pertahanan mukosa, respon imun seluler, dan antibodi terhadap terjadinya inflamasi lokal maupun sistemik. Contoh dari imunonutrien ini yaitu ASI. Nah, ASI ini merupakan contoh imunonutrien atau imunonutrisi paling ideal karena mengandung zat protektif seperti lipid, karbohidrat, oligosakarida, dan lisozim. Efektivitas imunoterapi dipengaruhi oleh yang pertama itu ada kesesuaian antigen target. Yang kedua ada optimasi interaksi antara antigen dengan antibodi. Yang ketiga sel-sel APC dan sel T. Dan yang keempat adanya regulasi negatif dari sistem imun yang dapat menekan respon imun. Alasan perkembangan pengobatan imunoterapi. Yang pertama, majunya teknologi untuk pembuatan antibodi monoklonal. Yang kedua, munculnya penyakit-penyakit baru yang resisten terhadap pengobatan lama. Yang ketiga, meningkatkan kejadian imunokompromis dan orang-orang yang tidak mempunyai respon imun yang sempurna. Contohnya penderita HIV atau AIDS dan SCID. Masalah dalam imunoterapi yaitu yang pertama diperlukan diagnosis yang akurat, yang kedua apabila terjadi infeksi berganda atau suprainfeksi, yang ketiga harus diberikan secara sistemik atau disuntikan, yang keempat karena molekulnya besar sering memberikan problem respon imun, yang kelima tidak dapat menembus barrier otak dan plasenta, yang keenam sulit menembus sel, dan yang terakhir tentunya harganya mahal. Selanjutnya di sini ada mekanisme imunonutrien atau imun dan nutrisi. Mekanismenya yaitu pada proses inflamasi, infeksi, dan pembedahan akan muncul respon imun tubuh berupa pelepasan sitokin proinflamasi seperti TNF-A, IL-1, dan IL-6 yang kemudian akan diikuti dengan adanya respon fase akut berupa hypermetabolisme, pemecahan protein, dan gangguan pada mikronutrien dan vitamin. Kondisi hypermetabolisme tersebut akan menyebabkan beberapa efek mulai dari demam hingga septic shock. Kondisi ini akan diperburuk bila mana dukungan nutrisi yang diberikan tidak kuat, sehingga akan memperparah kehilangan mikronutrien. Perubahan endokrin, peningkatan katabolisme, serta peningkatan gluconeogenesis. Serta dapat kehilangan juga jaringan dan lemak tubuh yang berakhir dengan penurunan berat badan seperti malnutrisi, fungsi imun akan semakin turun, dan ditandai dengan atrofi nodus limfatikus dan supremasi imunitas seluler dan humoral, serta efek barier fisik dan kimia. Demikian penjelasan kami dari kelompok 3 mengenai imunoterapi. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.